Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang terletak di pinggiran kota yang dikelilingi sawah dan perbukitan, Anang adalah sosok yang dikenal penuh semangat. Pemuda berusia 25 tahun ini memiliki senyum leban yang menular, rambut ikal yang selalu tersisir rapi, dan energi yang membuatnya disukai teman-temannya. Rumahnya, sebuah bangunan sederhana bercat hijau pudar dengan halaman kecil penuh tanaman bunga ibunya, adalah tempat ia menghabiskan masa kecilnya dengan penuh tawa. Anang adalah anak tunggal Pak Suryo, seorang tukang kayu, dan Bulani, penjual sayuran di pasar desa. Meski keluarganya sederhana, mereka selalu penuh kehangatan. Anang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah universitas swasta di kota. Ia bukan mahasiswa berprestasi, tetapi cukup cerdas untuk lulus dengan nilai yang layak. Impiannya sederhana, bekerja di kantor, menabung, dan suatu hari membangun rumah yang lebih baik untuk orang tuanya. Di waktu luang, ia sering nongkrong di warung kopi Pak Maman, tempat anak-anak muda desa berkumpul. Di sana, ia dikenal sebagai pembicara yang asyik, selalu punya cerita lucu atau leletakan yang membuat teman-temannya tertawa. Namun, di balik keceriaannya, Anang punya kelemahan. Ia mudah terbawa arus. Suatu sore yang mendung saat hujan rintik-rintik membasahi halaman warung, Dedi, teman Anang sejak SMA, datang dengan ponsel di tangan. Dedi adalah tipe pemuda yang selalu ingin tampil beda, dengan jaket kulit dan sepatu bermerek yang entah dari mana asalnya. "Nang, coba lihat ini," katanya sambil menyodorkan ponselnya. Layar menampilkan aplikasi judi online dengan grafis warna-warni, gulungan slot berputar, diiringi suara koin berdenting, dan musik yang menggoda. "Main ini bro, gampang banget, menang dikit-dikit tapi seru," ujar Dedi dengan antusias. Anang awalnya ragu. "Didi, bukan ribet nanti?" tanyanya, alisnya berkerut. Dedi tertawa, menepuk pundak Anang. "Bukan judi-judi kotor kayak di kota, ini cuma game, modal kecil, untung gede. Aku kemarin menang 200.000, cuma dalam sejam." Anang yang selalu penasaran dengan hal baru, akhirnya tergoda. Ia mengunduh aplikasi itu di ponselnya, sebuah smartphone bekas yang ia beli dengan susah payah dari tabungan kuliahnya. Malam itu, di kamarnya yang sempit dengan dinding penuh poster band favoritnya, Anang mencoba bermain untuk pertama kalinya. Ia menyetor Rp50.000 dari tabungannya, jumlah yang ia anggap kecil, hanya untuk coba-coba. Gulungan slot berputar, lampu-lampu di layar berkedip, dan tiba-tiba, layar menunjukkan 3 simbol ceri berbaris. "Jackpot," tulis layar itu, diiringi suara koin yang mengalir. Anang uneki kecil, jantungnya berdegup kencang. Ia menang Rp200.000. Uang itu langsung masuk ke akunnya, dan sensasi kemenangan itu seperti listrik yang mengalir di tubuhnya. "Gila, beneran gampang," gumamnya, matanya berbinar. Malam demi malam, Anang mulai menghabiskan waktu di depan ponselnya. Awalnya ia bermain hanya 1 atau 2 jam setelah pulang dari nongkrong. Namun lambat laun, ia mulai menolak ajakan teman-temannya untuk keluar. "Besok aja lagi capek," katanya, padahal ia sedang asyik menatap layar slot. Kemenangan kecil sesekali, Rp100.000, Rp300.000, membuatnya merasa seperti jenius. Ia mulai bermimpi besar, membeli motor baru, membayar utang kuliah, bahkan membawa ibunya berlibur ke Bali. Namun ia tak menyadari bahwa setiap kemenangan diikuti kekalahan yang lebih besar. Tabungannya yang tadinya Rp3 juta hasil kerja paruh waktu di kafe selama kuliah mulai menyusut. Bulani mulai memperhatikan perubahan pada anaknya. Anang yang dulu selalu membantu menyiram bunga atau mengobrol sambil minum teh di teras, kini sering mengurung diri di kamar. Suara ketukan jari di layar ponsel terdengar hingga larut malam, kadang diselingi tawa kecil atau umpatan pelan. "Anang, kamu kenapa sih? Kok jarang keluar rumah?" tanya Bulani suatu malam sambil mengetuk pintu kamar. Anang membuka pintu, wajahnya sedikit pucat, tapi ia tersenyum. "Gak apa-apa Bu, cuma main game kok. Seru loh," jawabnya ringan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Di warung Pak Maman, teman-temannya juga mulai berbusik. "Anang kok beda sekarang ya? Dulu paling genit ngajak nongkrong, sekarang susah diajak," kata Budi, salah satu teman dekatnya. Dedi yang tahu persis apa yang terjadi, hanya tersenyum kecil. "Biarin aja, mungkin lagi sibuk," katanya, tapi nada suaranya menyimpan rahasia. Dedi sendiri masih sering bermain slot, dan ia tak merasa bersalah telah mengenalkan Anang pada dunia itu. Tanpa Anang sadari, kecanduan itu mulai menggerogoti hidupnya. Ia mulai menjual barang-barang kecil untuk menambah modal bermain. Jam tangan kesayangannya, hadiah ulang tahun dari ayahnya, dilepas seharga Rp300.000. Headset gaming yang ia gunakan untuk bermain game online dengan teman-temannya juga dijual. Bahkan kaos-kaos branded yang ia koleksi dengan bangga mulai menghilang dari lemarinya,
ditukar dengan uang tunai di pasar loak. Cuma sementara, katanya pada diri sendiri. Nanti kalau menang besar, aku beli lagi. Namun di balik semua itu, ada suara kecil di kepalanya yang mulai berbisik. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti hembusan angin yang dingin, penuh godaan. Main lagi Anang, satu putaran lagi, kamu pasti menang, bisik suara itu. Anang mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya. Tapi setiap malam, suara itu semakin keras dan layar ponselnya semakin sulit ia lepas. Candu telah menjeratnya, dan Anang, tanpa ia sadari, sedang melangkah menuju jurang yang gelam. 2 bulan setelah perkenalannya dengan aplikasi judi slot online, Anang sudah bukan lagi pemuda ceria yang dulu dikenal warga Sukamaju. Kamarnya yang dulu rapi kini berantakan, penuh dengan cangkir kopi kosong dan pakaian yang berserakan. Cahaya layar ponselnya menjadi satu-satunya sumber terang di malam-malam panjang yang ia habiskan untuk bermain slot. Tabungannya yang tadinya 3 juta rupiah kini tinggal 200 ribu rupiah. Dan kemenangan kecil yang sesekali ia dapat hanya membuatnya semakin terobsesi untuk membalikkan keadaan. Ia yakin dengan satu putaran yang tepat, ia bisa mendapatkan jackpot besar yang akan menyelesaikan semua masalahnya. Namun kenyataan terus memukulnya. Setiap kekalahan membuat Anang semakin gelisah. Ia mulai meminjam uang dari teman-temannya dengan alasan yang samar. "Di, pinjam dulu 100 ribu deh. Lagi butuh buat keperluan," katanya pada Dedi suatu sore di warung Pak Maman. Dedi yang tahu persis apa yang Anang lakukan dengan uang itu, hanya mengangguk dan memberikan uang tanpa banyak tanya. "Hati-hati Nang, jangan kebanyakan main," ujar Dedi, tapi nadanya setengah bercanda, seolah tak benar-benar peduli. Anang hanya tersenyum tipis. Pikirannya sudah melayang ke putaran slot berikutnya. Uang pinjaman dari teman-teman cepat habis. Anang mulai menjual barang-barang berharganya untuk menutupi kebutuhan bermainnya. Motor kesayangannya, sebuah Honda CBR merah yang ia rawat dengan penuh kasih, adalah korban pertama. Motor itu adalah hadiah dari ayahnya saat ia lulus SMA, simbol kebanggaan keluarga yang sederhana. Ia membawanya ke pasar loak di kota, menjualnya dengan harga 7 juta rupiah, jauh di bawah harga pasar, kepada seorang pedagang yang tak peduli dengan cerita di balik motor itu. Uang itu lenyap dalam 3 hari, habis untuk deposit slot yang hanya menghasilkan kekalahan demi kekalahan. Lalu laptopnya menjadi korban. Laptop itu meski bukan model terbaru adalah alat yang ia gunakan untuk kuliah dan mengerjakan tugas. Ia menjualnya ke seorang teman kuliah dengan harga 2 juta rupiah, dengan janji akan membelinya kembali kalau sudah punya uang. Tapi di dalam hatinya, Anang tahu janji itu kosong. Ia juga mulai menjual pakaian-pakaian branded yang ia koleksi dengan susah payah selama bertahun-tahun. Jaket jeans, kaos band favoritnya, dan bahkan sepatu Keds yang ia beli dengan tabungan pertama dari kerja paruh waktunya. Pasar luak di desa menjadi tempatnya melepas barang-barang itu, seringkali dengan harga yang menyedihkan. "Buah 50 ribu bang," katanya pada pedagang. Wajahnya penuh keputusasaan yang ia coba sembunyikan. Namun candu slot tak pernah puas. Ketika barang-barang pribadinya habis, Anang mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Suatu malam saat ia termenung di kamar dengan ponsel yang menunjukkan saldo 0 di aplikasi slot, iklan muncul di layar. Pinjaman cepat, tanpa jaminan. Dapatkan dana hingga 10 juta rupiah dalam 5 menit. Tanpa berpikir panjang, Anang mengklik iklan itu. Ia mengisi formulir daring, mengunggah foto KTP dan selfie, lalu menunggu. Tak sampai 10 menit, notifikasi masuk. "Selamat, pinjaman Anda sebesar 5 juta rupiah telah disetujui." Uang itu langsung masuk rekeningnya, dan Anang merasa seperti mendapat angin segar. Ia segera mentransfer seluruh jumlah itu ke akun slotnya, yakin bahwa ini adalah kesempatannya untuk menang besar. Tapi seperti biasa, mesin slot tak berpihak. 5 juta rupiah itu lenyap dalam semalam. Anang panik, tapi bukannya berhenti, ia justru meminjam lagi. Kali ini 10 juta rupiah dari aplikasi pinjaman online lain. Bunga yang mencekik, kadang hingga 30% per bulan, tak ia pikirkan. Yang ada di kepalanya hanyalah gulungan slat dan harapan palsu akan kemenangan besar. Telepon dari debt collector mulai berdatangan. Suara-suara kasar mengancamnya di malam hari. "Bayar utangmu Anang,
Kalau enggak, kami datang ke rumahmu, bentak salah satu penelpon. Anang hanya mematikan ponselnya, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasa dikejar, bukan hanya oleh debt collector, tapi juga oleh bayang-bayang kegagalannya sendiri. Di puncak keputusasaan, Anang melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat orang tuanya tertidur, ia menyelinap ke kamar mereka. Di lemari tua tempat ibunya menyimpan dokumen-dokumen penting, ia menemukan sertifikat rumah keluarga mereka, satu-satunya harta berharga yang dimiliki keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sertifikat itu dan menyembunyikannya di tasnya. Keesokan harinya, ia pergi ke kota, menemui seorang rentenir terkenal bernama Pak Haji yang dikenal tak segan meminjamkan uang dengan jaminan berat. "Saya butuh uang, Pak. Ini sertifikat rumah," kata Anang. Suaranya serak. Pak Haji memandangnya dengan tatapan dingin, lalu menawarkan 50 juta rupiah dengan bunga 10% per bulan. Anang yang sudah tak bisa berpikir jernih menerima tanpa ragu. Uang 50 juta rupiah itu terasa seperti harta karun di tangan Anang. Ia yakin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk balik modal. Malam itu ia duduk di kamarnya, menyetor seluruh uang itu ke akun slotnya. Gulungan slot berputar tanpa henti, lampu-lampu berkedip dan suara koin palsu menggema di kepalanya. Tapi seperti kutukan, ia kalah lagi dan kalah lagi. Dalam 2 hari, 50 juta rupiah itu lenyap, meninggalkan Anang dengan utang yang kini menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Ia duduk di sudut kamar, menatap dinding dengan mata kosong. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah berbisik di telinganya. "Kamu tak akan pernah lepas, Anang." Bulani mulai curiga dengan perilaku anaknya yang semakin aneh. Ia memperhatikan bahwa Anang sering gelisah, memeriksa ponselnya setiap beberapa menit, dan kadang berbicara sendiri dengan nada panik. "Anang, kamu kenapa? Kalau ada masalah cerita sama ibu," katanya suatu pagi sambil memegang tangan anaknya. Tapi Anang hanya menggelengkan wajahnya penuh ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. "Nggak apa-apa, Bu," jawabnya, tapi suaranya gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dan tak ada jalan kembali. Malam-malam di Sukamaju mulai terasa berbeda. Warga mulai memperhatikan bahwa lampu jalan di dekat rumah Anang sering berkedip-kedip tanpa sebab. Anjing-anjing di kampung menggonggong tanpa henti di tengah malam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Anang sendiri mulai merasa ada yang tak beres. Di kamarnya ia kadang mendengar suara ketukan pelan di jendela, tapi saat ia memeriksa tak ada siapa-siapa. Bayang-bayang aneh melintas di dinding dan ponselnya kadang menyala sendiri, menampilkan aplikasi slot yang seolah memanggilnya untuk bermain lagi. Anang mulai merasa bahwa ia tak hanya dikejar oleh utang, tapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Anang kini bagaikan bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya yang dulu cerah kini pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang cekung. Rambut ikalnya yang selalu rapi kini kusut, dan ia jarang mandi, seolah tak peduli lagi dengan penampilannya. Kamarnya di rumah sederhana keluarganya di Sukamaju menjadi seperti sarang tikus. Pakaian kotor berserakan, cangkir kopi berkerak menumpuk di meja, dan bau asam keringat memenuhi udara. Satu-satunya benda yang masih ia rawat adalah ponselnya, yang kini menjadi belenggu sekaligus candunya. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar, menatap layar ponsel dengan mata merah, berharap keajaiban dari gulungan slot yang tak pernah datang. Utang Anang kini telah membengkak menjadi lebih dari 150 juta rupiah, gabungan dari pinjaman online dengan bunga mencekik dan utang ke rentenir atas sertifikat rumah orang tuanya. Telepon dari debt collector datang tanpa henti, kadang di tengah malam, dengan ancaman yang semakin brutal. "Kamu pikir bisa kabur, Anang? Kami tahu rumahmu. Bayar sekarang atau keluargamu yang kena," bentak suara di ujung telepon. Anang hanya bisa mematikan ponselnya, tapi rasa takut terus menggerogoti. Ia mulai tak bisa tidur, hanya mampu terlelap beberapa jam sebelum terbangun dengan keringat dingin, dihantui mimpi tentang gulungan slot yang berputar tanpa henti dan wajah-wajah tanpa mata yang menatapnya dari kegelapan. Kecanduannya membuat Anang semakin terisolasi. Ia tak lagi nongkrong di warung Pak Maman, tak lagi menyapa tetangga dengan senyumnya yang dulu menawan. Teman-temannya mulai menjauh, merasa Anang telah berubah menjadi orang asing.
Dedi, yang pertama kali mengenalkannya pada judi slot, mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi Anang hanya membalas dengan pesan singkat, "Sibuk." Di dalam hatinya, Anang membenci Dedi, tapi ia tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. "Kalau saja aku tidak coba malam itu," gumamnya, tapi pikiran itu cepat tenggelam dalam dorongan untuk bermain lagi. Di rumah, ketegangan semakin memuncak. Bulani, ibunya, sering menangis diam-diam di dapur, bingung dengan perubahan anaknya. Pak Suryo, ayahnya, mulai curiga bahwa Anang menyembunyikan sesuatu yang besar. Suatu malam, saat Anang keluar kamar untuk mengambil air, Pak Suryo mempergokinya. "Anang, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Kamu bukan anak yang Bapak kenal," bentaknya. Anang hanya menunduk, tak mampu menatap mata ayahnya yang penuh kekecewaan. "Bapak gak tahu apa yang kamu alami, tapi ceritain nak, kita selesaikan bareng-bareng," lanjut Pak Suryo, nadanya melunak. Tapi Anang hanya menggeleng, lalu buru-buru kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Di dalam, ia memeluk ponselnya seperti pelampung di tengah lautan badai. Malam-malam Anang dipenuhi oleh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar rumah. Ketukan pelan di jendela kamarnya seperti jari-jari yang mengetuk kaca, sering terdengar setelah tengah malam. Saat ia memberanikan diri untuk memeriksa, tak ada apa-apa di luar, hanya kegelapan dan desau angin yang membawa bau tanah basah. Kadang ia merasa ada bayangan bergerak di sudut matanya, tapi saat ia menoleh, bayangan itu lenyap. Ponselnya juga mulai bertingkah aneh. Beberapa kali aplikasi slot menyala sendiri, menampilkan gulungan yang berputar tanpa ia tentuh. "Main lagi Anang, satu putaran lagi," bisik suara di kepalanya. Suara yang kini terdengar lebih jelas, lebih dingin, seperti hembusan dari dunia lain. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Sukamaju, Anang duduk di lantai kamarnya, menatap botol baygon yang tergeletak di sudut. Botol itu sisa dari racun serangga yang dibeli ibunya untuk mengusir nyamuk. Pikiran gelap mulai merasukinya. "Mungkin ini satu-satunya jalan," gumamnya. Tangannya gemetar saat menyentuh botol itu. Ia membayangkan akhir dari semua penderitaannya. Utang, ancaman, dan rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Tapi setiap kali ia hampir membuka botol itu, suara di kepalanya kembali berbisik, "Jangan menyerah sekarang, main lagi, kamu bisa menang." Anang menangis, kepalanya terasa seperti akan pecah. Ia tak tahu apakah suara itu nyata atau hanya imajinasinya. Tapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang menikmati keputusasaannya. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang seolah memanggil namanya. Lampu di kamar Anang berkedip-kedip, dan untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar, tak memiliki wajah, hanya sepasang mata merah yang menatapnya. Anang menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam deru hujan. Bayangan itu lenyap seketika ia muncul, tapi jantung Anang berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar dari utang dan kecanduannya. Tapi sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, ketukan keras di pintu depan mengguncang rumah. "Anang, buka pintu!" teriak suara kasar dari luar. Suara yang akan mengubah nasibnya selamanya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Sukamaju, menciptakan tirai air yang menyelimuti kampung dalam kegelapan. Angin bertiup kencang, menggoyang pohon-pohon pisang di belakang rumah Anang, dan suara gemuruh petir sesekali mengguncang langit. Rumah kecil keluarga Anang terasa lebih sepi dari biasanya. Pak Suryo dan Bulani sedang berada di rumah saudara di kota, berusaha mencari pinjaman untuk menyelamatkan sertifikat rumah yang telah digadaikan Anang. Anang sendirian di rumah, duduk di sudut kamarnya yang pengap, ditemani hanya oleh cahaya edup lampu bohlam yang berkedip-kedip dan ponselnya yang kini menunjukkan saldo 0 di aplikasi slot. Anang sudah tak lagi bermain malam ini, bukan karena ia ingin berhenti, tetapi karena ia benar-benar kehabisan uang. Botol baygon yang tergeletak di sudut kamar menjadi pusat perhatiannya. Pikiran untuk mengakhiri hidupnya semakin kuat, seperti bisikan yang tak henti-henti menggema di kepalanya. "Akhiri saja Anang, kamu sudah tak punya apa-apa lagi," gumam suara itu. Suara yang kini terdengar lebih nyata, lebih dingin, seperti berasal dari sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya.
Anang menoleh dengan cepat, tapi hanya kegelapan yang ia temui. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba mengabaikan rasa takut itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya yang lelah. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu depan mengguncang kesunyian. "Anang, buka pintu!" teriak suara kasar dari luar, nyaris tenggelam dalam deru hujan. Anang tersentak, jantungnya seolah berhenti sejenak. Ia mengenali suara itu. Rudy, debt kolektor kejam yang telah mengancamnya selama berminggu-minggu. Rudy adalah pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka. Dikenal di desa sebagai orang yang tak segan menggunakan kekerasan untuk menagih utang. Anang pernah bertemu dengannya sekali, saat Rudy datang ke warung Pak Maman untuk mengingatkan Anang tentang pinjaman online yang belum ia bayar. Tatapan Rudy saat itu dingin dan penuh ancaman, masih menghantui Anang. "Anang, jangan main-main. Buka pintu atau aku dobrak!" teriak Rudy lagi, diiringi suara pukulan keras di pintu kayu yang sudah rapuh. Anang panik. Ia tahu ia tak punya uang untuk membayar, dan rumahnya kosong. Tak ada siapapun yang bisa membantunya. Dengan tangan gemetar, ia berteriak dari dalam kamar. Besok bang, besok aku bayar, aku janji." Suaranya serak, penuh ketakutan, tapi Rudy tak mau mendengar. "Besok? Kamu pikir aku bodoh, ha?" Seketika suara kayu berderit keras terdengar, diikuti bunyi pintu depan yang jebol. Rudy telah mendobrak masuk. Anang buru-buru mengunci pintu kamarnya, tapi ia tahu itu tak akan banyak membantu. Langkah berat Rudy terdengar mendekat, menggema di lantai kayu yang sederhana. "Kamu pikir bisa sembunyi, Anang?" teriak Rudy, suaranya penuh amarah. Anang mundur ke sudut kamar, matanya liar mencari apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Tapi ia hanya menemukan botol baygon di lantai, benda yang tadinya ia pikirkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pintu kamar jebol dengan satu tendangan keras. Rudy berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan, wajahnya merah padam karena kemarahan. Matanya menyorot seperti binatang buas yang siap menerkam. "Mana uangku, Anang? 20 juta. Kamu janji minggu lalu," bentaknya, melangkah mendekati Anang yang meringkuk di sudut. Aku nggak punya bang, tapi aku usahain besok." Anang memohon, suaranya hampir tak terdengar di tanah gemuruh hujan. Rudy tertawa sinis. "Besok? Kamu kira aku sabun, bisa ditunda-tunda?" Tanpa peringatan, Rudy meraih kerah kaus lusuh Anang dan menariknya berdiri. "Kamu pikir ini main-main, ha?" Lalu mendorong Anang hingga terhuyung dan membentur dinding. Anang berusaha melawan, mengainkan tangannya dengan lemah, tapi tenaganya tak sebanding dengan Rudy yang jauh lebih besar. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah dan tubuh Anang, membuatnya terkulai di lantai. Darah mengalir dari hidungnya, bercampur dengan air hujan yang menetes dari jaket Rudy. Di tengah kekacauan itu, mata Rudy tertuju pada botol baygon di lantai. Wajahnya berubah, dari amarah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. "Kamu mau main-main sama aku? Baik, aku kasih pelajaran," katanya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Ia mengambil botol itu, membukanya dengan kasar, dan mendekati Anang yang sudah tak berdaya. "Minum ini, atau aku yang buat kamu minum," ancamnya. Anang menggeleng-geleng lemah. "Jangan bang, tolong." Tapi Rudy tak peduli. Dengan brutal, ia mencengkeram wajah Anang, memaksa mulutnya terbuka dan menuangkan cairan hijau berbau menyengat itu ke dalam tenggorokannya. Anang tersedak, meronta, mencoba merudahkan racun itu, tapi Rudy menahannya dengan kuat. Cairan itu membakar tenggorokannya, dan dalam hitungan detik, tubuh Anang mulai kejang. Matanya membelalak, penuh ketakutan dan rasa sakit, sebelum akhirnya terkulai tanpa nyawa di lantai. Hujan di luar semakin deras, seolah menangisi nasibnya. Rudy yang tiba-tiba tersadar akan apa yang telah ia lakukan, panik. Nafasnya tersengal, matanya liar memindai ruangan. Sial! Gumamnya. Dengan tergesa-gesa, ia mengatur tubuh Anang agar terlihat seperti bunuh diri. Menempatkan botol baygon di dekat tangannya, ia menyipkah sidik jarinya dari botol dan memeriksa sekeliling untuk memastikan tak ada tirik jejak yang tinggal. Lalu, kabur ke dalam kegelapan malam, meninggalkan pintu depan terbuka lebar. Namun sesuatu yang tak dilihat oleh Rudy terjadi di kamar itu setelah ia pergi.
udara menjadi lebih dingin, seolah seluruh panas tersedot dari ruangan. Lampu bohlam di atas kepala Anang berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya muncul kembali. Berdiri di sudut kamar, matanya yang merah menyala menatap tubuh Anang yang tanpa nyawa, dan suara serak yang mengerikan bergema, "Kamu milikku sekarang." Di luar, anjing-anjing kampung menggonggong histeris, dan angin membawa suara seperti tawa pelan yang bukan milik manusia. Malam itu, sesuatu yang gelap telah terbangun di Sukamaju, dan kematian Anang hanyalah awal dari teror yang akan datang. Malam kematian Anang meninggalkan desa Sukamaju dalam suasana yang tak biasa. Hujan yang mengguyur malam sebelumnya telah reda, tetapi udara tetap terasa dingin dan berat, seolah membawa beban sesuatu yang tak wajar. Pagi itu, seorang tetangga bernama Bu RT yang biasa mengantarkan sayuran ke rumah keluarga Anang menemukan pintu depan rumah mereka terbuka lebar. Penasaran, ia mengintip ke dalam dan menjerit saat melihat tubuh Anang tergeletak di lantai kamar dengan botol baygon kosong di sisinya. Wajah Anang pucat, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku, seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Kabar kematian Anang menyebar seperti api di desa. Warga berkumpul di depan rumah, berbisik dengan nada penuh simpati bercampur rasa takut. "Bunuh diri," katanya. "Kasihan, anak baik-baik, kok bisa begitu?" ujar Pak Maman, pemilik warung kopi, sambil menggelengkan kepala. Namun, beberapa warga yang lebih perhatian memperhatikan kejanggalan. Pintu depan yang jebol, bekas-bekas lumpur di lantai, dan luka memar di wajah Anang yang tak sepenuhnya cocok dengan cerita bunuh diri. Tapi tak ada yang berani berspekulasi lebih jauh. Pak Suryo dan Bu Lani yang kembali dari rumah saudara pagi itu, pingsan saat melihat tubuh anak semata wayang mereka. Tangisan Bu Lani menggema di kampung, memecah kesunyian pagi yang kelabu. 7 hari setelah kematian Anang, suasana di Sukamaju mulai berubah. Malam-malam terasa lebih gelap, meski bulan purnama bersinar terang. Anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti, menatap ke arah kegelapan di ujung gang atau ke pohon pisang di belakang rumah Anang. Lampu-lampu jalanan di dekat rumahnya sering berkedip-kedip, kadang padam sepenuhnya tanpa alasan. Warga mulai merasa tak nyaman, terutama mereka yang sering bergadang di warung Pak Maman atau nongkrong di pos ronda. Malam ke-7, sekelompok pemuda, Budi, Dedi, dan 2 teman mereka Joko dan Rian sedang nongkrong di warung Pak Maman. Mereka mengobrol tentang Anang, mencoba memahami apa yang mendorongnya mengakhiri hidup. "Dia terlilit utang," katanya, "judi online," bisik Joko, matanya melirik Dedi dengan curiga. Dedi hanya mengangkat bahu, berusaha terlihat tak peduli. "Gue cuma ngajak dia main sekali, dia sendiri yang gila," katanya, tapi nada suaranya goyah. Tiba-tiba angin dingin bertiup membawa bau tanah basah yang aneh. Lampu neon di warung berkedip-kedip dan suara gemerisik daun terdengar dari arah gang sempit di sebelah warung. "Apa itu?" tanya Rian, suaranya gemetar. Pemuda-pemuda itu menoleh ke gang dan di ujung kegelapan mereka melihatnya. Sosok pucat berdiri diam mengenakan kaos lusuh yang dulu sering dipakai Anang. Wajahnya tak jelas, tapi matanya merah menyala seperti bara api menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. "Kalian juga akan seperti aku," bisik suara serak yang seolah datang dari mana-mana, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Budi menjerit, dan seketika lampu warung padam. Ketika lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, sosok itu telah lenyap. Tapi bau busuk seperti cairan kimia samar-samar masih tercium di udara. Kejadian itu menjadi awal teror di Sukamaju. Malam-malam berikutnya, hantu Anang mulai muncul di berbagai tempat. Seorang warga bernama Mbak Sari yang pulang larut dari pasar, melihat sosok Anang berdiri di dekat sumur tua di ujung kampung. Ia memegang ponsel yang layarnya menyala, menampilkan gulungan slot yang berputar tanpa henti. Ketika Mbak Sari mendekat, sosok itu menoleh, dan wajahnya yang pucat menunjukkan senyum mengerikan dengan mulut mengeluarkan cairan hijau. Mbak Sari lari berbirit-birit, dan keesokan harinya ia demam tinggi, mengigau tentang Anang yang marah.
Pemuda-pemuda yang sering begadang menjadi target utama. Joko yang sering nongkrong hingga larut melaporkan bahwa ia mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya setiap malam. Saat ia memberanikan diri membuka jendela, ia hanya melihat kegelapan, tapi suara tawa kecil yang mengerikan bergema di telinganya. Rian yang rumahnya dekat dengan rumah Anang mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia melihat Anang duduk di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata merah sambil berbisik, "Main slot Rian, kamu akan menang." Rian terbangun dengan keringat dingin, dan di pagi hari ia menemukan bekas tangan pucat di cermin kamarnya, seolah ada seseorang yang menyentuhnya di malam hari. Warga mulai panik. Cerita tentang hantu Anang menyebar, dan beberapa orang tua mulai melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah maghrib. Mereka memasang garam kasar di ambang pintu dan jendela, sebuah tradisi lama untuk mengusir roh jahat. Tetapi tak ada yang benar-benar merasa aman. Di malam-malam tertentu, suara langkah kaki pelan terdengar di ganggang sepi, diikuti oleh suara ketukan di pintu-pintu rumah. Beberapa warga mengaku melihat bayangan Anang di jendela mereka, memegang ponsel dengan layar yang berkedip-kedip, seolah mengundang mereka untuk bermain. Yang paling menyeramkan adalah kejadian di rumah Anang sendiri. Pak Suryo dan Bu Lani yang masih berduka mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Derit lantai kayu, suara pintu kamar Anang yang terbuka sendiri, dan bisikan pelan yang memanggil nama mereka. Bu Lani bersumpah ia melihat bayangan Anang berdiri di dapur suatu malam, memegang botol baygon dengan tangan yang gemetar. "Maaf Bu," bisik bayangan itu sebelum lenyap meninggalkan bau kimia yang menyengat. Pak Suryo yang awalnya skeptis tentang hal-hal gaib, mulai mempercayai bahwa roh anaknya belum tenang. Di warung-warung dan pos ronda, warga mulai berbisik tentang kemungkinan bahwa kematian Anang bukan bunuh diri. Luka di wajahnya, pintu yang jebol, itu bukan tanda orang bunuh diri, kata Pak Maman suatu malam, suaranya rendah agar tak didengar anak-anak. Tetapi tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh, karena ketakutan akan hantu Anang semakin kuat. Desa Sukamaju yang dulu damai, kini terasa seperti dikepung oleh kegelapan, dan roh Anang yang penuh dendam seolah menolak untuk pergi. Desa Sukamaju yang dulu dikenal sebagai tempat yang damai dengan sawah hijau dan suara ayam berkokok di pagi hari, kini berubah menjadi kampung yang diliputi ketakutan. Selama 40 hari setelah kematian Anang, teror hantu yang diyakini sebagai rohnya mengguncang warga, membuat malam-malam terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Langit malam seolah lebih gelap, dan udara membawa bau aneh, campuran tanah basah dan sesuatu yang mirip cairan kimia, mengingatkan pada baygon yang menjadi penutup hidup Anang. Anjing-anjing kampung tak henti-henti menggonggong, menatap kegelapan dengan mata penuh kewaspadaan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Hantu Anang muncul dengan pola yang mengerikan. Seolah ia memiliki tujuan tertentu, ia sering terlihat di tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Gang sempit dekat warung Pak Maman, sumur tua di ujung kampung, atau di bawah pohon pisang di belakang rumahnya yang kini ditinggalkan keluarganya. Sosoknya selalu sama, pucat seperti mayat, mengenakan kaos lusuh yang dulu menjadi ciri khasnya, dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Terkadang, ia memegang ponsel dengan layar yang menampilkan gulungan slot berputar tanpa henti, diiringi suara koin yang berdenting, suara yang seharusnya ceria, tapi kini terdengar seperti nyanyian kematian. Pemuda-pemuda yang sering begadang menjadi sasaran utama teror Anang. Dedi, teman Anang yang pertama kali mengenalkannya pada judi slot, menjadi salah satu korban paling parah. Suatu malam, saat ia berjalan pulang sendirian dari warung, ia merasa ada yang mengikuti. Langkahnya terasa berat, seolah ada tangan dingin yang mencengkeram kakinya. Angin membawa bisikan pelan. "Kamu yang membuatku begini, Dedi." Jantung Dedi berdegup kencang, dan ketika ia memberanikan diri menoleh, ia melihat Anang berdiri di belakangnya, hanya beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya pucat,
mulutnya mengeluarkan cairan hijau yang menetes ke tanah, dan matanya menatap Dedi dengan kebencian yang tak terucapkan. "Main slow, Dedi. Rasakan apa yang aku rasakan," bisik Anang, suaranya seperti gesekan daun kering. Dedi menjerit dan berlari, tapi kakinya tersandung dan ia jatuh di pinggir jalan. Ketika warga menemukannya keesokan paginya, ia pingsan dengan wajah pucat, mengigau tentang Anang yang mengejarnya. Sejak itu, Dedi tak pernah keluar rumah setelah maghrib, dan ia mulai menutup ponselnya, takut aplikasi slot akan menyala sendiri. Kejadian serupa menimpa pemuda lain. Joko, yang sering nongkrong bersama Dedi, mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat Anang duduk di sudut kamarnya, memegang ponsel dengan layar yang berkedip-kedip. "Ayo Joko, coba main. Gampang kok," bisik Anang, tapi suaranya penuh ejekan. Ketika Joko terbangun, ia menemukan bekas tangan pucat di jendela kamarnya, seolah Anang benar-benar ada di sana. Rian, teman lain, melaporkan bahwa ia mendengar suara ketukan pelan di pintu setiap malam, diikuti oleh suara tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka pintu, tapi hanya menemukan botol baygon kosong di teras rumahnya, meski tak ada seorang pun di sekitar. Warga yang lebih tua juga tak luput dari teror. Mbak Sari, yang pernah melihat Anang di dekat sumur tua, mulai merasa ada yang salah dengan rumahnya. Barang-barang kecil seperti sendok atau gelas sering berpindah tempat tanpa sebab, dan lampu di rumahnya sering berkedap-kedip. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara air mengalir dari dapur. Ketika ia memeriksa, ia menemukan keran terbuka lebar, mengalirkan air yang berbau seperti cairan kimia. Di cermin dapur, ia melihat bayangan Anang berdiri di belakangnya, tersenyum dengan mulut penuh cairan hijau. Mbak Sari pingsan, dan sejak itu ia menolak tinggal sendirian di rumahnya. Kepanikan mencapai puncak ketika teror merambah ke tempat-tempat umum di desa. Suatu malam, warga mengadakan doa bersama di masjid desa dipimpin oleh Pak Ustadz untuk menenangkan roh Anang. Mereka berharap doa-doa itu akan menghentikan teror yang semakin menjadi-jadi. Namun, di tengah doa, lampu masjid tiba-tiba padam dan suhu ruangan turun drastis. Suara tawa serak bergema di ruangan, diikuti oleh bisikan, "Kalian tak bisa lari." Beberapa warga menjerit ketika melihat bayangan Anang di dinding masjid, memegang ponsel dengan layar slot yang berputar. Doa bersama bubar dalam kepanikan, dan banyak warga yang tak berani kembali ke masjid setelah kejadian itu. Rumah keluarga Anang menjadi pusat teror yang paling mengerikan. Pak Suryo dan Bulani yang masih berduka mulai mendengar suara-suara aneh setiap malam. Derit pintu kamar Anang yang terbuka sendiri, langkah kaki pelan di lorong, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Bulani yang tak pernah percaya hal gaib sebelumnya, bersumpah ia melihat Anang berdiri di dapur suatu malam, memegang botol baygon dengan tangan pucat. "Maaf Bu, aku tak bisa berhenti," bisiknya sebelum lenyap, meninggalkan bau kimia yang menyengat. Pak Suryo yang awalnya skeptis, mulai mempercayai bahwa roh anaknya belum tenang. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara Anang menangis di kamarnya, diikuti oleh suara ketukan di jendela yang tak pernah berhenti. Warga mulai mencurigai bahwa teror ini terkait dengan kematian Anang yang penuh misteri. Desas-desus tentang pintu yang jebol dan luka memar di wajah Anang mulai muncul kembali. "Itu bukan bunuh diri," bisik seorang tetangga di warung Pak Maman. Suaranya rendah agar tak didengar anak-anak. "Ada yang salah dengan kematian Anang. Rohnya marah karena sesuatu." Tetapi ketakutan membuat warga enggan menyelidiki lebih jauh. Mereka hanya bisa berdoa dan memasang garam dan daun sirih di ambang pintu, berharap itu cukup untuk mengusir hantu Anang. Di malam-malam terakhir dari periode 40 hari, teror semakin intens.
Suara koin berdenting dari aplikasi slot terdengar di ganggang sepi meski tak ada ponsel yang menyala. Bayangan Anang mulai muncul di lebih banyak tempat. Di sawah, di tepi sungai, bahkan di dalam mimpi warga. Seorang anak kecil bernama Tika yang rumahnya dekat dengan rumah Anang mengaku melihat ke Anang berdiri di halaman rumahnya, menatapnya dengan mata merah sambil berkata, "Jangan main game, Tika." Warga mulai percaya bahwa Anang bukan hanya menghantui mereka yang terkait dengan judi, tetapi juga ingin memperingatkan desa tentang bahaya yang menghancurkan hidupnya. Di malam ke-39, teror mencapai titik tertinggi. Seorang warga bernama Pak Budi yang sedang ronda malam melihat Anang berdiri di tengah jalan utama desa, memegang ponsel yang layarnya menyala terang. Ketika Pak Budi mendekat, ia mendengar suara Anang. "Keadilan, aku ingin keadilan." Sosok itu lenyap sebelum Pak Budi bisa berkata apa-apa, tetapi kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Malam itu, warga sepakat bahwa mereka tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mereka memutuskan untuk memanggil Mbah Surti, seorang dukun tua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan roh, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Anang. Pada hari ke-40 setelah kematian Anang, desa Sukamaju berada di ambang kepanikan total. Teror hantu Anang telah membuat warga takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Warung Pak Maman, yang dulu ramai hingga larut malam, kini tutup lebih awal. Dan pos ronda sepi karena tak ada lagi pemuda yang berani begadang. Suara-suara aneh, seperti ketukan pelan di pintu, tawa serak, atau denting koin dari aplikasi slot masih bergema di malam-malam yang dingin. Bau kimia yang menyengat, mengingatkan pada baygon, sering tercium di ganggang sempit, membuat warga semakin yakin bahwa roh Anang belum tenang. Warga sudah tak tahan lagi hidup dalam ketakutan. Desas-desus tentang kematian Anang yang tak wajar semakin kuat, terutama setelah pernyataan Pak Budi tentang bisikan Anang yang menuntut keadilan. Di tengah keputusasaan, warga sepakat untuk memanggil Mbah Surti, seorang dukun tua yang tinggal di desa tetangga. Mbah Surti dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh dan menyelesaikan gangguan supranatural. Meski beberapa warga skeptis, mereka tak punya pilihan lain. Kalau roh Anang terus mengamuk, desa ini tak akan pernah damai, kata Pak Maman, suaranya penuh kekhawatiran. Mbah Surti tiba di Sukamaju pada sore hari ke-40, membawa tas kain berisi peralatan ritual, kemenyan, air suci, dan seikat daun sirih. Dia adalah wanita tua dengan wajah penuh kerutan, tapi matanya tajam seperti elang, seolah bisa melihat dunia yang tak terlihat oleh orang biasa. Warga berkumpul di rumah keluarga Anang, yang kini ditinggalkan karena Pak Suryo dan Bulani memilih mengungsi ke rumah saudara di kota setelah teror semakin parah. Rumah itu terasa dingin, meski matahari masih bersinar di luar. Bau kimia samar-samar masih tercium, dan pintu kamar Anang, tempat ia ditemukan tewas, berderit pelan, seolah digerakkan oleh angin yang tak ada. Mbah Surti memulai ritual di ruang tamu, di hadapan altar kecil yang ia buat dengan lilin, kemenyan, dan sesaji berupa nasi kuning serta bunga. Dia meminta warga untuk diam. Hanya suara mantranya yang bergema, bercampur dengan aroma asap kemenyan yang memenuhi ruangan. "Anang, anak muda yang tersesat, tunjukkan dirimu, ceritakan apa yang mengikatmu di dunia ini," ucap Mbah Surti dengan suara serak namun penuh wibawa. Udara menjadi semakin berat, dan lampu bohlam di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Beberapa warga yang hadir, termasuk Pak Maman dan Budi, merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melalui jendela yang tertutup, membawa bau kimia yang kuat. Lilin-lilin di altar padam seketika, dan dari dalam kamar Anang terdengar suara ketukan keras, diikuti oleh suara serak yang penuh amarah. "Keadilan! Aku ingin keadilan!" Warga menjerit. Beberapa di antaranya lari keluar rumah, tapi Mbah Surti tetap tenang. Dia menutup mata, tangannya memegang sehelai kain Anang yang diberikan Bulani. Dalam transnya, dia melihat malam kematian Anang. Rudy Debt Collector mendobrak pintu, memukuli Anang, dan memaksanya meminum baygon dengan kejam. Gambaran itu begitu jelas, seolah roh Anang sendiri yang menunjukkannya kepadanya. "Kamu dibunuh, anak muda," gumam Mbah Surti, suaranya penuh simpati. "Rohmu tak tenang, karena kebenaran disembunyikan." Ketika ritual selesai, Mbah Surti membuka mata dan berkata kepada warga, "Anang tidak bunuh diri. Dia dibunuh oleh seseorang yang menagih utangnya."
Rohnya menuntut keadilan, dan selama pelaku bebas, teror ini tak akan berhenti. Warga terdiam, terkejut, namun tak sepenuhnya kaget. Kecurigaan tentang Rudy, debt collector yang tiba-tiba menghilang setelah kematian Anang, mulai muncul kembali. "Rudy, dia yang selalu mengancam Anang," kata Joko, suaranya gemetar. "Aku pernah dengar dia bilang akan membuat Anang menyesal kalau tak bayar utangnya." Dipimpin oleh Pak Maman dan beberapa warga berani, mereka menghubungi polisi di kota. Kecurigaan tentang Rudy diperkuat oleh fakta bahwa dia tak pernah terlihat lagi di Sukamaju sejak malam kematian Anang. Polisi yang awalnya menganggap kematian Anang sebagai bunuh diri, mulai menyelidiki ulang setelah desakan warga. Mereka menggeledah rumah Rudy di pinggiran kota dan menemukan bukti-bukti yang memberatkan. Sepatu berlumur darah yang cocok dengan jejak di rumah Anang, pesan ancaman di ponselnya yang dikirim ke Anang, dan botol baygon lain yang tersembunyi di gudangnya, seolah dia menyimpannya sebagai cadangan. Rudy akhirnya ditangkap di sebuah kota kecil, berusaha mengaburkan diri setelah mendengar desas-desus bahwa warga Sukamaju mulai curiga. Dalam interogasi, Rudy yang awalnya berusaha menyangkal akhirnya mengaku dengan wajah pucat. "Aku cuma mau ngasih pelajaran, aku nggak sengaja membunuh dia," katanya, suaranya gemetar. Dia menceritakan bagaimana amarahnya memuncak saat Anang tak bisa membayar utang, dan dalam kemarahan, dia memaksa Anang meminum baygon. Dia berpikir itu hanya akan membuatnya sakit. "Tapi dia mati. Aku panik, jadi aku buat seolah dia bunuh diri," akunya, kepalanya tertunduk. Pengakuan itu menyebar di Sukamaju, membawa perasaan lega bercampur duka. Pak Suryo dan Bulani yang hadir saat pengakuan itu disiarkan menangis terseduh, akhirnya memahami bahwa anak mereka bukan penutup hidupnya sendiri, tetapi korban kekejaman. Malam setelah Rudy ditangkap, teror di Sukamaju tiba-tiba berhenti. Suara ketukan di pintu, bau kimia dan bayangan Anang tak lagi muncul. Lampu-lampu jalanan berhenti berkedip dan anjing-anjing kampung kembali tenang. Warga mengadakan doa bersama di masjid, kali ini tanpa gangguan, untuk mendoakan kedamaian roh Anang. Mbah Surti yang kembali ke rumah keluarga Anang untuk ritual penutup mengatakan bahwa roh Anang telah menemukan ketenangan setelah keadilan ditegakkan. Dia hanya ingin kebenaran terungkap, katanya, menyalakan kemenyan terakhir di depan foto Anang. Namun, meski teror telah berakhir, Sukamaju tak pernah benar-benar sama. Warung Pak Maman tetap sepi setelah maghrib, dan pemuda-pemuda desa berjanji tak akan menyentuh judi online. Dedi yang merasa bersalah atas perannya dalam kecanduan Anang, meninggalkan desa beberapa minggu kemudian, tak sanggup menahan beban rasa bersalah. Beberapa warga masih merasa takut berjalan sendirian di malam hari, terutama di dekat rumah Anang atau sumur tua. Di malam-malam yang sunyi, mereka kadang mendengar suara pelan dari kejauhan, seperti bisikan Anang, "Jangan seperti aku." Suara itu meski tak lagi penuh dendam, menjadi pengingat abadi akan tragedi yang mengguncang desa.